Ini Pak Kuwu lagi bikin batako ya? Proses pembuatan batako? Ya, betul. Ini proses pembuatan batako yang insya Allah dikerjakan sama warga dan di bawah naungan Karang Taruna Desa Citali. Oh iya. Jadi intinya seiring mulai bergulirnya pendanaan dari pemerintah yang harus mendongkrak pemberdayaan masyarakat dan gotong royong, ini salah satunya kita adakan pemberdayaan di Karang Taruna untuk pembuatan batako. Insya Allah ini para pekerjanya dari para anggota Karang Taruna yang ada di tiap wilayah. Di tiap wilayah Desa Citali ya? Ya, atau Tarka Taruna Karya di tiap RW. Ini nanti hasilnya untuk batako ini untuk pembangunan di wilayah kita saja atau juga untuk dijual keluar? Ya. Untuk saat ini dan perencanaan ke depan mungkin kita lihat dulu perkembangannya. Mungkin untuk saat sekarang yang berkatnya untuk kisaran di dalam desa kita saja dulu, tapi tidak menutup kemungkinan ketika produksi ini terus berlanjut, terus pihak luar banyak yang membutuhkan, kenapa tidak kita mungkin bisa dikembangkan lebih lanjut ketika perkembangannya mudah-mudahan besar. Mungkin nanti juga penambahan tenaga kerja dan penambahan sebagainya mungkin nanti bisa dikembangkan juga. Ya, berarti pemberdayaan di masyarakat dan Karang Taruna juga lebih meningkat. Berarti ini untuk yang pertama pemberdayaan masyarakat, yang kedua ini juga untuk jangka panjang ya, program ini. Ya. Nanti juga menjadi usaha di desa kita juga mungkin ya. Ya. Dan selain batako ini apa saja kira-kira aset yang akan dikembangkan di Desa Citali, Bu? Untuk kedepannya sesuai yang tertuang di RPJMDes gitu kan, sesuai yang dituangkan di perencanaan atas hasil masukan dari 3 alat ujian dari masyarakat, dari sketsa dusun, kalender musim dan kelembagaan, kita didapati banyak potensi dari sumber daya alam dan sumber daya manusianya luar biasa. Salah satunya UMKM, makanan ringan dan sumber daya alam yang berupa air bersih. Nah, kemungkinan juga hal-hal seperti itu kita kelola, kita optimalkan pengelolaannya, mudah-mudahan nanti menghasilkan sesuatu yang akan menjadi menambah pendapatan hasil desa kita. Dan saya tadi di depan lihat itu ada tanaman-tanaman, ada pucuk merah, ada cengkeh. Itu juga sebagian dari program Pak Kuwu ya? Ya. Intinya kita mencoba mengambil peluang sekecil apapun untuk meningkatkan pemberdayaan di desa kita. Karena kita tahu kita punya beberapa aset desa, tanah kas desa gitu kan. Terus beberapa aset yang nanti pasca atau dampak setelah efektifnya tol Cisumdawu, nah, kita mungkin bekerja sama juga sama PU Bina Marga, karena memang ruas-ruas jalan yang selama ini sudah dibebaskan bersama pemerintah, dalam hal ini pihak PU untuk pengerjaan proyek tol, mungkin tidak semuanya akan menjadi badan jalan gitu. Mungkin ada sesuatu lahan-lahan yang memang kosong tapi mudah-mudahan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan desa dan kepentingan warga kita. Betul. Bisa juga nanti ditanami tanaman yang produktif ya, yang bisa menghasilkan Pak Kuwu ya. Betul, makanya pembibitan dari sekarang itu sangat diperlukan untuk mungkin minimal tahun depan, di musim tahun depan, musim hujan tahun depan, tahun 2017 mudah-mudahan gitu kan. Nah, kita sudah bisa mulai tanam karena dipersiapkan dari sekarang bibitnya gitu. Mungkin segitu aja dulu Pak Kuwu. Nanti kita akan lanjutkan lagi di episode selanjutnya, masih di program Citali Berdikari bersama pemerintah Desa Citali. Terima kasih Bapak Kuwu, Bapak Nana Nuryana. Sama-sama.